Coba kita buka hari ini firman Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama. Di dalam firman Tuhan 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke sehari. Kami tidak tawar hati. Ini berbicara soal apa? Ini bicara soal semangat. Paulus bilang, aku tidak patah semangat. Sekalipun usia aku semakin bertambah, kekuatanku semakin hari semakin menurun, tapi untuk melayani Tuhan, untuk ikut Tuhan, aku tetap semangat dan tidak pernah akan kendor. Itu maksudnya. Tua itu pasti, Bapak Ibu, pasti. Ada di sini yang nggak bisa tua, yakin nggak bisa tua. Satu kali kita akan tua, satu kali kekuatan kita akan hilang, kesehatan kita mulai melemah. Kita nggak bisa berdiri lama-lama. Kenapa? Karena lutut sudah mulai gemeteran, lutut sudah mulai sakit, mata sudah berkunang-kunang satu kali. Ya, kesehatan akan mulai menurun. Nggak usah jauh-jauh nih Bapak Ibu. Usia 40 tahun, kalau kita ketemu, kita ngobrol dengan teman-teman, yang dibicarakan apa? Kalau waktu usia-usia muda kayak begini, saudara, yang dibicarakan, oh bagaimana kita mau makan apa, hobi apa, semua kita ngomongnya seperti itu. Jarang bicara soal kesehatan. Tapi usia sincap ke atas, 40 tahun ke atas, kalau ngumpul bicarakan apa? Kolesterol berapa? Tekanan darah lu berapa? Gula darah berapa? Gula darah udah cek belum? Udah cek belum? Gila, gue sering kaku nih di belakang. Coba, yang dibicarakan udah beda topiknya. Jujur kekuatan, semakin hari semakin kita jalani Bapak Ibu, itu semakin beda. Saya ini pelatih bulu tangkis juga saudaraku. Umur 30 tahun lagi mantep-mantepnya. 20 tahun apalagi, mantep-mantepnya. Usia sekarang masuk 40 tahun saudaraku. Waduh, main udah nggak sanggup lah lebih dari 3 set. Saya nggak mau memaksakan diri, bila terjadi sesuatu fatal akibatnya. Saya tahu kenapa, karena kondisi saya sudah tidak sama dengan yang dulu lagi. Kita nggak bisa kembalikan waktu yang sudah lewat, nggak bisa. Makanya saya mau bilang bahwa hidup ini ada kesempatan pakai waktu itu dengan baik. Beberapa orang tidak mengambil waktu dalam pelayanan Tuhan. Sibuk dengan bisnisnya. Sibuk terus urusan bisnis, keluarga dia tinggalkan. Ayo dong pelayanan, kerja buat Tuhan. Ayo dong dikasih semangat. Sorry, gue nggak punya waktu. Bukan gue nggak mau layani, udah gini aja dah. Gue kasih persembahan buat gereja aja dah, lewat bisnis gue. Nggak salah Pak, Bu. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita yang ada di dalam hidup, yang dalam kita yang sedang ada di dalam dunia ini, Tuhan ingin apa? Kita ambil bagian di dalam pelayanan untuk melayani sesama. Tuhan ciptakan pohon, ada yang ambil batang pohonnya untuk keperluan yang lain. Tuhan ciptakan ada pohon yang menghasilkan buah untuk dinikmati buahnya. Kita harus pahami Pak Bu, kita diciptakan, hari ini kita ada di dalam dunia itu bukan Tuhan iseng. Kita ada di dalam dunia ini diciptakan Tuhan, itu pasti Tuhan punya maksud dan rencana yang besar lewat kehidupan kita. Makanya hidup jangan sembarangan. Pakai waktu yang ada. Aku sedang bilang, usia boleh tua, dia bilang, tapi soal iman, soal kerohanian harus terus bertumbuh. Satu kali tubuh yang makin merosot itu akan kita tinggalkan di dalam dunia ini. Tapi manusia rohani itulah yang akan membawa kita berjumpa dengan Raja di atas segala raja, Tuhan Juru Selamat kita, saudara. Tadi di ibadah ketiga saya bicara bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan, gelanggang pertandingan. Kita bertanding untuk menjadi juara. Tidak mudah untuk menjadi juara. Kevin Marcus hari ini bertanding lawan Hasan dan Hendra di Indonesia Open. Kevin Marcus latihan 1 hari 5 jam. Dia nggak mau mengeluh soal latihan. Dia nggak bisa protes sama pelatihnya. Kalau bisa kurangin dong latihannya 2 jam. Nggak bisa. Kalau perlu ditambah. Untuk menjadi seorang juara tidak mudah. Dibutuhkan tekad semangat yang kuat. Kadang-kadang orang melayani Tuhan hari ini jadi masalah kapan? Pada waktu dia dapat THR, dapat bonus, dapat berkat yang melimpah, dia semangat melayani Tuhan.
1 Tesalonika bilang, mengucap syukur dalam segala hal. Bisa mengucap syukur dalam keadaan usaha kita hari ini mandek, mengalami kemunduran. Waktu kita ditipu orang, kita masih bisa semangat melayani Tuhan. Masih punya mental pemenang. Satu kali ada seorang, tapi sebelum saya sampaikan kisah ini, coba kita lihat tuh, Mazmur 90, ayat 10 dan 12. Ayat 10 dan 12 ya. Jadi 10, lalu lompat ke yang ke-12. Mazmur 90, ini ayat yang sangat terkenal sekali ya. Musa ini menulis sih soal ini. Masa hidup kami 70 tahun. 70 tahun panjang atau pendek? Dibandingkan dengan kekekalan ini sangat pendek. Buat ukuran manusia lama memang 70 tahun. Lama. Saya usia segini saya rasakan cukup lama. Tapi bukan berarti saya mau pulang cepet-cepet. Enggak, saudaraku. Enggak. Ya. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat, perhatikan jika kami kuat. Ya. 80 tahun. Kalau kuat. Kalau enggak kuat 70 tahun. Lebih enggak kuat lagi berarti di bawah 70 tahun. Rata-rata orang meninggal hari ini. Ya. Semakin hari, saudara, semakin pendek umurnya. Saya kalau datang ke rumah duka yang saya lihat, itu bukan laki-laki atau perempuan yang meninggal. Yang saya lihat usianya. Rata-rata 50, di bawah 50, 52 dan sebagainya. Saya ingat pesan almarhum Pendeta Bigman Sirait. Dia bilang, kalau kau hidup, kau tidak melayani Tuhan, maka menyesallah kau sebelum dia meninggal tuh. Itu wasiatnya dia. Saya aminkan banget. Saya suka dengan pengajaran beliau. Saya termasuk orang yang merasa kehilangan ya. Beliau pergi terlalu cepat menurut saya, tapi Tuhan punya kehendak lain. Pengajarannya sangat memberkati. Dan saya belajar dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Karena hidup ini perlu juga belajar dari orang lain. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Lihat, usia 70 tahun kekuatan sudah mulai lemah. Satu kali Pak Bu, kita mau jalan jauh aja kita dituntun orang. Kita mau ke toilet aja dituntun orang, satu kali itu. Kita butuh orang lain satu kali. Satu kali dokter bilang begini, Pak, Bu, stop. Kurangi makan nasi. Kurangi makan yang berlemak, segala macam, dokter udah kasih saran. Satu kali, nanti kerak akan bisa seperti itu. Kurangin. Ibu berbahaya nih. Kalau ibu nggak pantang, fatal buat ibu. Ya. Adanya kesukaran. Semakin tua saudaraku itu penderitaan, betul penderitaan. Saya punya kakek, nenek dari dua pihak itu usianya panjang-panjang. Tapi walaupun hidupnya kelihatan seperti orang, aduh, panjang banget ya, 90 tahun, 80 tahun. Itu yang setiap hari adanya penderitaan. Setiap hari mengeluh pinggang sakit, ini sakit, segala macam yang ada. Kalau cucu-cucu datang bicaranya soal keluhan aja. Enggak salah kita penulis betul. Tapi saya mau bilang begini, perhatikan kata kuat. Jika kami kuat, 80 tahun, kok kita bisa kuat? Pertanyaannya kenapa? Untuk kita bisa kuat, bagaimana caranya? Hati-hati pola makan. Saudara harus punya penguasaan diri. Pengendalian diri itu penting. Saudara harus tahu nih makanan yang berbahaya seperti apa, yang saudara harus hindari. Minuman-minuman kaleng, junk food saudara harus hindari. Supaya apa? Saudara bisa sampai gak? Maksud saya begini, kalau saudara semakin hari ya, saudara punya tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, waktu Anda untuk melayani Tuhan itu semakin panjang. Saudara punya waktu lebih. Saudara boleh hebat di dalam pelayanan, tapi kalau saudara tidak perhatikan pola makan, istirahat kurang, olahraga tidak, makan sembarangan, ya, lemak-lemak dihantam terus, babi dihantam terus, coba durian dihajar terus, saudaraku. Waduh, bahaya dah. Malaikat bisa goyang-goyang kepala lihat kita. Aduh, bisa lihat. Butuh pengendalian diri, ingat. Usia bertambah, pola makan dijaga, istirahat dijaga, pikiran penting Bu, Pak, Bu. Udah lihat tetangga semakin hidupnya mewah, diberkatin, gak usah iri. Gak usah. Dia diberkati, kenapa kita harus benci dia? Jaga pikiran. Ya, gak usah stres. Suami gak pulang-pulang, gak usah stres, doain. Satu kali seorang ibu bicara sama saya. Saya gak tahan, dia mau bercerai aja Pak. Aduh, udah gak tahan banget dah. Pokoknya biarin dosanya dia yang tanggung. Lebih baik saya bercerai, saya udah gak tahan sama dia. Udah pelit, gak pernah ngasih duit, gak pernah ngasih belanja, gak pernah merhatikan anak-anak. Wah lengkap banget ini suami.